Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal-soal berikut. Yang nomor 1, manusia dan agama. Di dalam Al-Quran terdapat penyebutan Bani Adam untuk manusia. Hal ini terdapat di dalam surat dan ayat apa? Jawaban B, surah Al-A'raf ayat 31. Dan apakah orang-orang kafir mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka mengapa mereka tidak beriman? Terjemahan ini merupakan terjemahan dari surah Al-Anbiya ayat yang ke. Jawaban B, ayat 30. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 berisi penjelasan tentang A. Fitrah manusia, B. Tugas manusia di muka bumi, C. Penyebutan nama manusia, D. Keistimewaan manusia, E. Proses penciptaan jin dan manusia. Jawaban B, tugas manusia di muka bumi. Salah satu tujuan diciptakan manusia adalah menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Pernyataan ini selaras dengan surat. Jawaban C, ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 30. Surah At-Tur ayat ke-21 menjelaskan tentang. Jawaban D, manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Nomor 6, apa arti dari salsalun? Jawaban E, lempung seperti tembikar. Yang nomor 7, dalam surah Al-Furqan dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari. Jawaban C, air. Nomor 8, makna dari kata tin adalah. Jawaban C, tanah lempung. Nomor 9, di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan tugas manusia adalah untuk. Jawaban A, beribadah kepada Allah. Di antara tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Hal ini terdapat dalam surat. Jawaban C, surah Az-Zariyat. Yang nomor 2, marifatul insan. Kata dafu iman memiliki arti. Jawaban A, lemah iman. Sebutkan unsur apa saja yang harus dimiliki oleh manusia untuk menjalankan amanah dari Allah. Jawaban E, jawaban A, B, dan C benar. Hati, akal, jasad, dan roh. 3. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah memiliki arti. Jawaban B, barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya yang mengenal Tuhannya. Nomor 4, istilah dari kata mukallaf berarti. Jawaban C, dibebani. Nomor 5, di dalam Islam jika seorang mendapatkan musibah, maka disarankan agar orang tersebut untuk mengintrospeksi diri. Istilah ini dikenal juga dengan. Jawaban D, muhasabah. Yang nomor 6, yang lebih dominan adalah dorongan ruh dibandingkan dorongan nafsunya. Kondisi seperti ini dimiliki oleh golongan. Jawaban E, semua benar. Para nabi, shadiqin, suhada, orang yang saleh. Derajat iman yang paling tinggi adalah. Jawaban B, takwa. Yang nomor 8, di antara buah daru ketakwaan adalah sebagai berikut kecuali. D, kemiskinan. Istilah dari kata kafurun berarti. B, ingkar. Lawan kata dari syukur adalah. Jawaban B, kufur. Yang nomor 3, ibadah. Membelanjakan rezeki yang kita miliki untuk bermewah-mewahan pada dasarnya adalah. Jawaban C, dilarang oleh agama. Nomor 2, dalam surah Al-A'raf ayat 31 diperintahkan untuk makan dan minum, akan tetapi. Jawaban A, jangan berlebihan. Perintah agama untuk memikirkan akhirat dan juga tentang urusan dunia jangan diabaikan. Sebab. Jawaban B, manusia tidak dapat dilepas dari urusan keduniaan. Yang nomor 4, pernyataan berikut yang tidak termasuk salah satu sebab orang yang melakukan ghibah yaitu. Jawaban A, rajin dalam ibadah. Yang nomor 5, dalam Al-Quran dikatakan celakalah kedua tangan Abu Lahab. Hal ini mengandung pelajaran tentang ancaman bagi. Jawaban A, orang yang menyebarkan fitnah. Orang Islam yang keluar dari agamanya dan akhirnya tidak memiliki agama disebut dengan istilah. B, riddah. Sesuai dengan isi surah Al-Ahzab ayat 38 bahwa apa yang sudah menjadi ketetapan Allah itu merupakan suatu ketetapan. Jawaban A, yang pasti berlaku. Dalam surah Al-Imran ayat 159 dijelaskan bahwa orang yang tawakal itu. Jawaban B, dicintai Allah. Manusia diwajibkan berikhtiar. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk salah satu bentuk ikhtiar adalah.
E. Pergi ke dukun untuk mengubah nasib. Nomor 10. Apabila ada seorang yang bersin kemudian membaca Alhamdulillah, maka cara menjawabnya dengan cara jawaban E. Yarhanukallah. Yang 4. Soal etika, moral, dan akhlak. Sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Berikut adalah pengertian dari jawaban D. Etika. Etika itu bersifat A. Khusus, B. Umum, C. Lokal, D. Perorangan, E. Tidak perlu. Jawaban B. Umum. Akhlak berasal dari kata, jawaban D. Khuluk. Etika dibagi menjadi dua macam, yaitu jawaban D. Etika deskriptif dan etika normatif. Nomor 5. Berikut adalah akhlak kepada Allah kecuali jawaban A. Su'uzon. Standar moral baik dan buruknya moral dapat dilihat berdasarkan C. Adat istiadat. Nomor 7. Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat adalah pengertian etika dari segi jawaban B. Istilah. Sebagai cabang pemikir filsafat, etika bisa dibedakan menjadi dua, yaitu jawaban C. Objektivisme dan subjektivisme. Adapun arti dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Adalah pengertian dari jawaban C. Moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu jawaban B. mores. Untuk yang nomor 5, soal syariah dan muamalah. Nomor 1, sumber pokok ajaran Islam adalah jawaban D. Al-Quran dan Sunnah. Nomor 2, ajaran pokok agama Islam terdiri dari aspek, jawaban A. Akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Ahmad melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh dan berkeyakinan bahwa Allah merupakan zat satu-satunya yang disembah. Sikap ini merupakan perwujudan tauhid. Jawaban E. Uluhiyah. Perilaku seorang baru mengundang nilai akhlak yang hakiki apabila perilaku tersebut didasarkan pada kehendak. Jawaban D. Halik Tuhan. Ciri utama dari akhlak adalah bahwa perbuatan itu harus didasarkan sikap. Jawaban D. Ikhlas. Salah satu sifat dari orang yang memiliki sifat tauhid adalah jawaban A. Bekerja berdasarkan pengawasan. Nomor 7, sifat wajib bagi Rasul yang berarti dapat dipercaya Allah. Jawaban D. Amanah. Dalam Islam, kewajiban berbuat baik kepada orang tua bukan semata sebagai balas budi, akan tetapi sebagai upaya. Jawaban B. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wujud toleransi positif antar umat beragama adalah jawaban B. Tidak saling menghina. Nomor 10, makasih asy-syariah merupakan istilah yang memiliki makna tujuan hukum Islam. B. Asal hukum Islam. C. Sumber hukum Islam. D. Bagian hukum Islam. E. Kekuatan hukum Islam. Jawaban A. Tujuan hukum Islam.